Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu benda atau materi. Contohnya, beras ketika ditumbuk akan menjadi tepung beras. Nah, tepung beras ini terbentuk dari molekul-molekul karbohidrat. Jadi, partikel dari beras adalah molekul karbohidrat. Ada 3 jenis partikel. Yang pertama atom. Atom ini adalah bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian ada molekul. Molekul ini adalah gabungan 2 atom atau lebih. Dan ada ion. Ion ini adalah atom yang bermuatan listrik. Silahkan kalian amati gambar atom, molekul, dan ion untuk memudahkan kalian memahami jenis-jenis partikel ini. Untuk memudahkan kalian memahami materi ini, apakah kamu masih ingat proses fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Bahan-bahannya adalah air dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan cahaya matahari, terbentuklah glukosa dan oksigen. Dengan kata lain, fotosintesis menghasilkan buah yang mengandung glukosa. Glukosa ini digunakan untuk membentuk batang, daun, dan akar. Sehingga buah, batang, daun, dan akar ini terbentuk dari molekul karbon dioksida dan molekul air. Atom adalah suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Dalam bahasa Yunani, A berarti tidak, tomos berarti terbagi. Jadi atom ini tidak terbagi lagi. Contoh atom diantaranya adalah hidrogen, oksigen, karbon, dan lain-lain. Dengan kata lain, atom adalah unit terkecil pembentuk suatu materi. Atom bisa dilihat menggunakan sebuah alat yang dinamakan scanning tunneling microscope. Atom itu seperti apa dan apa yang ada di dalam sebuah atom? Teori atom berkembang dari tahun ke tahun. Diawali dengan teori atom dari John Dalton. Menurut Dalton, atom itu seperti bola pejal. Kemudian ada teori atom dari Thomson. Menurut Thomson, atom ini adalah sebuah bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif yang tersebar di dalamnya seperti kismis yang tersebar di dalam roti kismis. Kemudian berkembang teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Dan teori atom dari Bohr, di mana menurut Bohr, atom terdiri dari inti atom mengandung proton dan neutron, serta dikelilingi elektron yang berputar dalam orbitnya, atau disebut kulit atom, sama seperti sistem tata surya kita. Kemudian yang terakhir adalah teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern dari Erwin Schrödinger. Menurut teori atom mekanika gelombang, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan elektron di sekelilingnya, atau disebut juga daerah kebolehjadian ditemukan sebuah elektron yang disebut dengan Jadi, di dalam sebuah atom terdapat partikel subatom. Ada elektron yang bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Ini adalah gambaran atom menurut model atom modern. Jadi, atom elektron ini terletak pada awan elektron. Jadi, kita tidak bisa memastikan di mana letak elektron sebenarnya. Hanya kebolehjadian. Di manakah letak elektron, proton, dan neutron? Proton dan neutron terletak pada inti atom, sedangkan elektron terletak pada kulit atau bagian terluar dari sebuah atom. Bagaimana caranya kita memetakan elektron pada setiap kulit atom, atau dikenal dengan konfigurasi elektron? Kulit atom berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat, di mana setiap kulit memiliki daya tampung elektron yang berbeda.
Kulit yang terdekat dari inti atau disebut dengan kulit K maksimum menampung 2 elektron, sedangkan kulit L 8 elektron dan kulit M 18 elektron. Sebuah atom dilambangkan dengan ZXA, di mana Z menunjukkan nomor atom. Nomor atom ini adalah sama dengan jumlah proton, sama dengan juga jumlah elektron. Sedangkan X adalah lambang unsur, dan A adalah nomor massa. Dan nomor Contoh soal, misalnya tentukan lambang atom, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron dari atom besi berikut. Lambang atom adalah Fe. Fe berasal dari kata ferrum, berarti besi. Jumlah protonnya 26, jumlah elektron sama dengan jumlah proton yaitu 26, dan jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom atau 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Lalu dari mana kita tahu semua jenis atom yang ada? Atom merupakan partikel dari sebuah unsur. Unsur-unsur yang sudah ditemukan saat ini terdapat pada tabel periodik. Di dalam tabel periodik ini, kalian bisa mengetahui lambang sebuah unsur, nomor atom atau jumlah protonnya, dan nomor massa atau jumlah proton ditambah neutron.